Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, dan selamat pagi. Terima kasih telah hadir di YouTube gratis, dan terima kasih juga untuk menyaksikan YouTube gratis. Dan saya berharap tidak menonton gratis, tidak di tengah-tengah lalu keluar, karena dari awal hingga terakhir ini penjelasan-penjelasan yang pasti. Demikian juga dari video-video sebelumnya ini berkaitan, hingga satu dengan yang lain saling berkaitan. Jadi yang harus kita bicara pada malam ini adalah bagaimana ini terjadi, kenapa ini terjadi di Indonesia Raya, yaitu pengigisan pemikiran. Sebelumnya saya sudah bahas, bisa nonton video saya yang sebelum-sebelumnya. Nah, pada hari ini kita bicara tentang bagaimana eksistensi pemikiran di Indonesia ini. Jadi pemikiran Indonesia itu telah hilang sama sekali, dikikisnya oleh dibantu oleh pengikisan pemikiran itu, dibantu oleh orang-orang yang mengaku ustadz, yang mengaku pengajar, yang mengaku seorang guru, yang mengaku seorang paham tentang agama Islam. Inilah yang membahayakan sekali bagi kita semua, karena mereka mengajarkannya tanpa teks, tanpa buku, hanya kata guru mereka, dan literasinya pun tidak dibawa ke dalam pembicaraan awalnya. Dan lalu juga mental murid itu dibiasakan untuk mewajibkan mengikuti kata-kata guru. Itu bagus, tapi yang paling penting adalah apa yang diajarkan oleh guru itu dimengerti dan dipahami oleh seorang murid. Ini yang paling penting menurut saya, hingga terjadinya degradasi pemikiran itu karena itu tadi, tanpa literasi, tanpa data dan kata guru. Inilah yang sangat populer di Indonesia saat ini. Nah, inilah yang sangat-sangat mengkhawatirkan bagi kita semua, hingga walaupun saat ini sudah mulai banyak yang mengajukan membawa literasi seperti kata imam ini dengan buku ini. Nah, itu sudah mulai banyak sekarang, karena sudah banyaknya mulai berpikir berubah, karena banyaknya pengaruh yang sangat-sangat kacau di Indonesia Raya ini, khususnya Wahabi yang sangat-sangat gebiar di Indonesia ini, yang mempelajari buku tanpa literasi. Menurut mereka sendiri ini sangat membahayakan sekali. Lalu mereka menghantam pemikiran-pemikiran yang berdasarkan literasi. Mereka menghantam segala sesuatu yang berdasarkan data, berdasarkan bukti. Mereka hilangkan dengan kalimat-kalimat yang menurut mereka benar. Ini sangat-sangat membahayakan dan sangat-sangat fatal sekali dalam pengajaran ilmu-ilmu Islam di Indonesia ini. Dan terbiasanya kita mendengar kata si fulan, kata si ini, kata si itu. Ini juga sangat membahayakan dalam dunia intelektual bangsa ini, termasuk juga akhirnya menghasilkan mahasiswa-mahasiswa yang seperti ini, yang mengikuti sebuah paham tanpa mereka tahu apa isinya, tanpa mereka pahami, lalu mereka lakukan, dan mereka menganggap bahwa inilah kebenaran. Ini sangat-sangat fatal sekali, hingga hilangnya semua pemikiran-pemikiran yang ada di bangsa ini.
Dan ini nggak bisa disalahkan kepada mereka, karena mereka pun hasil dari olahan orang-orang yang sebelumnya. Fatalis sekali memang. Nah inilah, tapi yang beruntungnya adalah ketika orang-orang yang ingin menikmati dunia literasi, menikmati dunia diskusi, menikmati dunia tulisan, hingga mereka keluar dari giringan atau bawaan pendapat umum. Ini banyak yang terjadi di Indonesia saat ini, dan alhamdulillah juga kita berhasil. Ada banyaklah peningkatan dunia baca di Indonesia, walaupun tanpa dibimbing orang, tapi pengaruh-pengaruh walaupun tidak diakui secara umum, karena orang-orang pemilik intelektual di Indonesia itu tidak memiliki basic tempat atau wilayah yang bisa didengar, dan kecenderungan mereka ini orang-orang yang disingkirkan dari wilayah dunia intelektual. Dan juga karena itu tadi yang saya bicarakan sebelumnya, bahwa dunia tahta, harta dan kekuasaan itu sangat dominan dalam pemikiran-pemikiran para calon-calon yang katanya intelektual di kalangan mahasiswa. Nah, kebanyakan orang-orang yang seperti itu tidak selalu didengar oleh orang-orang umum, karena mereka melihat adanya kemewahan di situ, karena melihat mereka punya jabatan di situ, lalu mereka memiliki kekuasaan di situ. Padahal dalam dunia intelektual, harta bukan sebagian dari bagian yang paling penting, kekuasaan bukan bagian yang paling penting, dan tahta itu bukan bagian yang paling penting. Tapi ketika mereka memberikan sesuatu pada orang, yang melakukan pencerahan pada diri orang-orang, hingga mereka mengerti, mereka paham, dan mereka tahu tentang sesuatu, itulah dunia intelektual. Nah, tapi yang terjadi, penggiringan itu sangat kuat melalui media-media sosial yang berkembang saat ini. Seperti banyaknya televisi yang selalu memberikan dunia-dunia kemewahan, dunia-dunia dongeng, dunia-dunia tahta, harta, dan kekuasaan. Demikian juga di dunia media sosial seperti FB, YouTube, yang banyak memamerkan kekayaan, banyak memamerkan kasih sayang dalam bentuk uang, dalam bentuk materi, padahal mereka ingin mendapatkan uang dari apa yang mereka lakukan. Itu realitasnya yang ada di Indonesia, atau reality show. Ngepopnya di sini sekarang ini reality show. Jadi padahal kehidupan itu perlu berpikir, dalam kehidupan itu perlu berpikir, dalam kehidupan itu perlu jalan keluar, kehidupan itu perlu pemahaman, mengerti dan tahu. Kenapa? Karena itu tadi, Tuhan memberikan kita akal agar kita berpikir logis, agar kita berpikir secara nyata. Karena kehidupan ini tidak bisa dibayar dengan reality show, tidak bisa digunakan dalam imajinasi hati. Karena pemahaman dulu yang kita perlukan. Karena dari pemahaman itulah terekam dalam hati, lalu hati mengembalikan kepada akal, lalu akal kembalikan kepada jiwa, jiwa kembalikan kepada akal lagi, hingga bersatulah mereka bertiga hingga menjadi sebuah kebaikan. Ini yang saya pahami, cara-cara pemahaman pada diri. Nah, tapi pada kenyataannya di Indonesia ini orang digiring pada segala sesuatu yang ngepop, yang bisa menjual diri mereka agar mereka dilihat oleh orang lain. Mereka bisa diyakinkan, mereka bisa menonton apa yang mereka pamerkan.
Inilah yang terjadi pada Indonesia Raya, hingga kita lupa pada dasar-dasar manusia itu, yaitu apa? Berpikir. Manusia itu akhirnya ketika pemikiran itu hilang dalam diri manusia, maka dunia imajinasi masuk ke dalam televisi, dan itulah yang dinikmati oleh masyarakat, hingga masyarakat telah belenggu dalam kebingungan karena tidak memiliki pemahaman, tidak memiliki pengetahuan, tidak memiliki bermain dalam logika. Disinilah yang harus kita angkat ke permukaan, karena disitulah ada kepentingan bagi kita yang memiliki bangsa ini. Untuk apa? Untuk saling memiliki satu dengan yang lainnya. Karena satu bangsa itu dia memerlukan pemikiran, budaya. Untuk apa? Untuk mengeratkan hubungan satu dengan yang lain dan merasa memiliki. Tapi bila ini dikosongkan, pemikirannya dikosongkan, maka yang punya hati itu bisa bermain apa aja. Imajinasi, hayalan, ekstasi, dan segala macam. Karena dia ingin nikmat, menghilangkan kepenatan, menghilangkan sebuah kekacauan. Jadi dunia TV itu pun ada maksud. Untuk apa? Yaitu tadi, untuk melupakan segala sesuatu yang realitas. Jadi mengadakan sebuah bentuk hayalan yang dimasukkan melalui logika, hingga logika kita tidak pernah berperanan dalam dunia nyata, hingga kita asik dengan konsumtif, kita asik dengan hayal, kita asik dengan ide-ide, tapi pelampiasannya tidak pernah terjadi. Karena apa tadi? Yaitu tadi dipotong. Ketika orang tidak memiliki pemikiran, maka mereka tidak memiliki semangat, tidak memiliki kedikjayaan dalam berpikir, tidak memiliki kemampuan, dan tidak punya kreativitas. Jadi segala sesuatu itu dihilangkan, segala sesuatu itu dibuang. Hingga apa yang terjadi? Ya ini yang terjadi. Ya kita melupakan akar dari sebuah bangsa, yaitu apa? Budaya. Budaya ini akhirnya apa? Budaya yang dari luar itu dimasukkan, dibungkus demikian cermat, bahwa seolah-olah itu ada bagian dari diri kita. Karena apa tadi? Karena pemikirannya hilang. Ketika pemikiran sebuah bangsa hilang, maka bangsa tersebut bisa diapakan aja. Bahkan bisa diatur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara antar di dunia ini. Mereka bisa pemimpin mereka bisa diatur, ekonomi mereka bisa diatur, dan mereka mengeruk apapun yang ada di muka bumi Indonesia ini, mereka bawa ke negara mereka. Setelah habis ditinggal begitu saja, dan bangsa ini pun dalam kemeranaan terus menerus. Karena apa tadi? Pemikirannya tidak ada, hingga kreativitasnya hilang, hingga cara berbuat sesuatu itu nggak ada. Karena itu daya ilmu pengetahuan hilang. Seperti yang saya bahas yang kemarin, ini lanjutannya. Nah, jadi kita bisa lihat sejarah zaman Soeharto, bagaimana kita tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa kreativitas apa-apa. Semua hal yang kita lakukan adalah kehancuran. Karena apa tadi? Karena dibenturkan oleh sistem yang telah dibuat oleh bangsa asing untuk bangsa ini. Dan untuk kekuasaannya, nah Soeharto tidak dilindungi secara penuh. Dia bisa mengatur apapun yang dia mau. Seperti itu. Nah makanya dia untuk bertahan hidup, dia tidak dibantu bangsa asing. Dia hanya dibantu cara mempertahankan kekuasaan lewat apa? Intelektual yang dipunyai oleh bangsa asing. Jadi itu yang mereka punya,
dan mereka diberikan kepada Soeharto. Nah, Soeharto menggunakan itu dengan menggunakan budaya bangsa ini, mengangkat ini, menghancurkan ini, memfitnah ini, untuk melawan ini. Jadi dia tetap stabil dalam sebuah situasi yang dia buat. Kita diadu satu sama lain. Seperti itu. Kita dibuat individual satu sama lain. Karena itu tadi, hilangnya daya kreativitas, hilangnya daya kritis, hilangnya daya pemikiran. Karena apa? Yaitu tadi, pembelajaran apapun bentuknya dari sana. Ini sudah saya bahas di sebelumnya, baik coba nonton juga biar kita mengerti lanjutannya. Seperti itu. Hingga kita tidak bisa berbuat apapun, kita tidak bisa memiliki kemampuan untuk melakukan apapun. Seperti itu. Terlepas dari apapun Habibie, terlepas dari siapapun beliau, tapi Habibie itu dia memainkan dirinya di tengah-tengah yang dia tidak sukai. Ini yang saya pahami tentang Habibie. Dia bermain bagaimana mengangkat harkat bangsa ini, baik untuk bangsa sendiri maupun untuk luar bangsanya, biar tidak dihina, diejek, dan diludahi oleh bangsa asing, ditertawakan. Hingga dia mencoba membuat sesuatu seperti Nurtanio. Dia buatlah perakitan pesawat dan berhasil CN-250 walaupun disikat oleh IMF. Hingga kita tidak bisa berbuat apa-apa, dan presidennya mengangguk-angguk saja seperti orang tolol. Lalu PAL juga disikat, dihentikan. Lalu Pindad juga dihentikan. Lalu pesawat-pesawat terbang kita diembargo suku cadangnya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bahkan ekonomi kita saat ini pun, ketika Amerika melarang kita membeli Su-35 karena ketakutan kita diembargo ekonomi oleh Amerika, kita pun nggak jelas jadinya. Katanya dibatalkan, ada sebagian bilang tidak dibatalkan. Demikian juga Rafale, pesawat Prancis yang ketemu dibeli Indonesia, sampai sekarang pun tidak ada buktinya pembelian itu ada. Kita tunggu aja hasilnya gimana. Bahkan ada LSM Amerika itu meneliti tentang alat militer yang menyatakan Indonesia itu hanya berkunjung ke sana kemari tapi membeli barang bekas. Dan kita kembali ke Amerika lagi untuk membeli apa? F-35. Lalu kita ke Amerika lagi membeli F-15. Di F-35 kita dihina. Dikatakan apa? Bangsa ini tidak bisa membawa jet tersebut, F-35 tersebut. Betapa hinanya kita. Tapi kita tetap datang ke sana untuk meminta pesawat tersebut. Lalu kita membeli lagi F3, kita beli lagi F-15 EX, pesawat yang terbaru. Kita beli cuma 8 biji. Dan kita pun nggak tahu nih kepastiannya gimana, apakah jadi apa tidak. Hingga kita diatur oleh negara-negara luar ketika kita membeli sesuatu yang kita perlukan. Tidak boleh ini, tidak boleh itu, tidak boleh. Ya karena itu tadi. Karena krepesnya, karena cekingnya, karena tiada isinya, karena tiada kreativitasnya, itu tadi, karena tidak punya ilmu. Pemimpin-pemimpinnya pun tidak memiliki kreativitas. Tentang ini kita bisa lihat video saya yang sebelumnya. Jadi kayak gitu. Jadi apa yang bisa kita harapkan bila pemikiran-pemikiran kita masih melibatkan orang luar dan tidak berani kreativitas dalam membangun sebuah jaringan intelektual? Kita masih berharap pemikiran-pemikiran luar. Ini bisa lihat
di video saya yang sebelumnya. Betapa ruwetnya bangsa ini. Kita ngelamar aja nggak dilihat. Bisa jadi kita dibuang ke tong sampah lamaran gitu. Karena apa? Ya itu tadi. Karena mereka lebih mementingkan teman-teman dan kelompok mereka. Kualitasnya pun bisa kita lihat. Dari hasil apa? Ya sistem negara ini. Dan kondisi negara ini yang seperti ini. Kita ngelamar, dibikin susah, tidak dipanggil, tidak dikirim surat balasan, dibuang begitu aja. Karena kita tidak punya channel ke dalam. Karena yang mereka butuhkan apa? KKN. Mereka bilang KKN tidak ada, sampai sekarang bohong. Bila mereka tidak melakukan KKN, maka semua hal-hal yang orang-orang ngelamar itu pasti dipanggil lebih dahulu. Minimal diberikan surat, kembalikan lamaran itu. Tapi kenyataannya tidak ada. Demikianlah realitasnya. Karena apa? Mereka lebih mementingkan teman. Mereka lebih mementingkan konektivitas. Mereka lebih mementingkan keluarga. Nepotisme dan segala macam. Untuk apa ya? Untuk itu tadi. Karena mereka perlu kekuasaan. Bila orang luar masuk takutnya diganggu-ganggu. Seperti itu. Nah, jadi realitas yang ada sekarang ini ya seperti ini, teman-teman. Segala macam kita diatur, segala macam kita dibuat oleh orang luar. Kenapa itu terjadi? Itu tadi, karena kekosongan intelektual. Bila ada intelektual pun disingkirkan karena bertentangan dengan pihak pemerintah. Atau teman-teman sendiri menyingkirkan mereka karena tidak seide. Seperti itu. Ini seperti itu. Jadi jaringan-jaringan yang dibuat itu, inilah hasilnya. Kita jangan bicara yang lain. Yang harus kita bicarakan saat ini adalah kemampuan cara berpikir bangsa ini yang diwakili oleh para intelektual. Itu yang harus kita utamakan saat ini. Kita ngelamar percuma karena nggak pernah dianggap sama mereka. Karena apa? Itu tadi, tahta, harta, dan kekuasaan. Mereka menutup jaringan itu dengan demikian kuatnya. Akhirnya siapapun tidak boleh masuk. Karena apa? Ketakutan mereka diganggu. Karena kemampuan kita, kemampuan orang-orang yang melamar. Ini realitas yang terjadi. Kita bicara tentang pendidikan, kita bicara tentang sastra, dia tetap ketawa. Apa dulu yang terjadi? Karena tidak paham. Dasar basic pembangunan bangsa itu cuma satu, apa? Pendidikan. Melahirkan orang-orang yang memiliki pemikiran. Melahirkan teori-teori. Dari teori inilah mereka berkembang untuk perkembangan masyarakat, baik budaya, baik ekonomi, baik teknologi.
Seperti itu. Kita bicara tinggi-tinggi langit, tapi yang dasar kita tidak pernah benahi. Gimana bisa maju? Bagaimana kita bisa paham? Bagaimana bisa kita tahu? Realitasnya seperti itu. Para politisi bukan orang yang ngerti politik. Para politisi itu rata-rata orang kaya, orang-orang yang memiliki ekonomi, pengusaha, artis yang nggak ngerti apa-apa. Jadi gimana? Artis yang tidak ngerti apa-apa bisa menjadi seorang politisi. Hebatnya bangsa ini. Intelektual yang lamar di partai-partai nggak pernah dianggap. Kenapa? Karena mereka tidak bagian dari koneksivitas awal. Orang yang cerdas yang masukkan lamaran ke berbagai departemen nggak dianggap. Kenapa? Ya, karena mereka tidak butuh intelektual. Yang mereka butuh apa? Orang yang bisa nyembah. Jadi seperti ini teman-teman realitas bangsa ini. Inilah realitasnya. Mereka lebih cenderung memilih orang-orang yang di luar negeri yang masuk ke Indonesia. Dianggap lebih hebat, dianggap lebih wah. Tapi lokalan jarang ada yang bisa dimasukkan. Kecuali dia punya jadi orang dalam. Dan belum tentu juga orang dalam membantu. Kita masih melihat nilai hasil IPK, bukan melihat kecerdasan otak. Padahal nilai itu bisa dibantu oleh para dosen. Inilah kelucuan bangsa ini. Melihat sesuatu berdasarkan nilai. Melihat sesuatu berdasarkan formal. Ijazah. IPK. Bisa aja jelek karena memang dijelekkan oleh para dosen. Bukan karena kecerdasan dia. Bisa saja IPK 2,5, padahal yang sebenarnya kalau mau jujur-jujuran 3,8. Pemerintah masih melihat nilai dalam melihat orang lain. Kira ini jadi budaya. Semua melihat orang segala sesuatu dari nilai. IPK. Ini yang untuk pekerjaan aja yang kita bicarakan. Seperti ini realitasnya. Nah lalu inilah makanya hilangnya intelektual bangsa ini. Jadi segala sesuatu hanya melihat materialis. Karena itu tadi, intelektual sudah tidak berguna di bangsa ini. Karena tidak pernah dihargai. Mereka-mereka yang ada di luar negeri, orang mereka dipanggil seolah-olah mereka lebih ngerti tentang keberadaan bangsa ini. Sementara orang dalam negeri yang memiliki kualitas yang bagus tidak pernah dilihat. Karena apa? Lokal. Nah inilah yang saya sebut tadi, bahwa bangsa ini masih percayai luar negeri sebagai bagian jaminan kecerdasan seseorang, bukan karena kualitas dirinya. Inilah teman-teman semua, makanya jangan heran bila kita melihat apa yang terjadi saat ini, karena itu tadi, karena orang semua melihat pada 3 hal tadi, yaitu harta, tahta, dan kekuasaan, juga hilangnya para intelektual. Akhirnya lahirlah komunitas-komunitas yang merasa intelektual, politisi diisi oleh orang-orang yang memang tidak memahami politik karena mereka mengandalkan keuangan, dan juga yang mengisi di media-media pun rata-rata orang-orang yang
sudah dicemplungi ke dalam materialisme oleh beberapa orang. Kepentingan mereka lebih dominankan. Jadi inilah realitas bangsa ini. Sampai kapanpun tidak pernah berubah bila basic dasarnya tidak dibenahi. Sedih lah memang, ini realitasnya, kita terima dan kita ketawa bersama saat ini. Karena barang luar negeri itu lebih berkualitas tanpa melihat diri orang yang dinilai. Oke teman-teman, ada satu hal yang saya ingatkan pada kawan-kawan semua, bahwa ide pragmatisme lahir dari ide, bukan pragmatisme untuk berwujud langsung, itu tidak pernah ada. Jadi inilah realitas bangsa ini. Semua orang tidak menghargai orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memahami dunia politik, tapi mereka lebih menghargai orang-orang yang kaya, yang punya jabatan, yang punya kekuasaan, yang punya tahta. Inilah realitas bangsa ini saat ini. Jadi melihat sesuatu itu karena mobil, karena dia punya rumah besar, dia bisa membiayai sebuah kegiatan. Itulah yang hal-hal seperti itu ya. Demikianlah teman-teman, tapi jangan harap bisa ada perubahan yang cerdas bila kita tidak membenahi dari basic awal kita, pendidikan, cara berpikir, dan budaya. Karena budaya inilah yang menghasilkan kepercayaan diri, kecerdasan, kepandaian, dan juga menghasilkan sebuah kreativitas yang lebih unggul. Demikianlah teman-teman untuk malam ini. Saya cukupkan di sini dulu. Lain waktu kita bahas lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen. Demikianlah saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat siang, selamat pagi. Dan jangan lupa bila nonton Latis, saya minta nonton secara full biar memahami. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Salam Latis.